Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa qurrata a'yunina wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, saya tertarik pagi ini untuk menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat sahabat yang tidak terlalu asing bagi kita semua. Walaupun pertemuan sahabat ini dengan Nabi cuma 2 tahun. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Sahabat ini namanya Abu Hurairah. Hadis ini beliau langsung yang meriwayatkan karena beliau yang langsung diajak berdialog oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan ulama saat ini yang namanya Albani menghasankan hadis ini. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika sedang duduk-duduk seperti ini di masjidnya. Sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wa radhiyallahu anhum jami'an dan sahabat-sahabat yang lain membersamai Nabi. Tiba-tiba Nabi bertanya, "Man ya'khudh anni haula'il kalimat wa ya'mal bihin." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku ujangan-ujangan ini, kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini, tapi tidak hanya mengambil, wa ya'mal bihinna, dan mampu mengamalkannya. Biasanya Nabi kalau sudah menawarkan satu masalah, ini masalah serius. Di riwayat yang lain jemaah sekalian, au yu'allim man ya'mal bihinna. Tidak hanya menerima dariku dan mengamalkannya, tapi juga mau mengajarkan juga kepada orang lain.
Diam semua sahabat. Abu Bakar diam. Sahabat Nabi yang paling kritis Sayyidina Umar juga diam. Tiba-tiba Abu Hurairah ini min syiddati hirsihi bil ulum, begitu kuatnya perhatian dia untuk menggali, mencari ilmu ini. Dan inilah satu-satunya sahabat yang ribuan hadis, walaupun dalam tempo 2 tahun berjumpa dengan Nabi, karena memang hidupnya menggali terus, belajar dan belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngangkat tangan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi jamaah sekalian, sahabat yang satu ini. Fa akhadha bi yadayhi. Subhanallah. Inilah Pak seorang murabbi, guru, teladan bagi kita semua. Dipeganglah tangan Abu Hurairah. Di riwayat yang lain, dirangkullah pundak Abu Hurairah oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh panutan hidupnya, qudwah kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan Abu Hurairah sehingga para sahabat melihat pemandangan itu, dan dirangkul Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda khamsa. Dihitung-hitung nasihat Nabi itu ada 5. Dan inilah Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pengajian kita pagi ini untuk merenungi 5 nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Apa itu? Pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ya Abu Hurairah, hati-hati. Takutlah kalian, kata Nabi, al-maharim. Al-maharim ini ada mengartikan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Atau ada yang mengartikan hati-hatilah, takutlah kalian akan larangan-larangan Allah. Takun a'badan nas. Engkau nanti, kata Nabi, menjadi orang a'bad. Bukan abidin nas, orang yang ibadah. Tapi a'bad, paling ahli ibadahnya manusia. Saya merenung, apa hubungannya larangan Allah? Apa hubungannya apa yang diharamkan oleh Allah ketika kita mampu meninggalkannya, menjadi orang a'bad dan nas, orang yang ahli ibadah. Naam, jamaah sekalian, kita salat subuh seperti ini, duduk manis seperti ini, ibadah pada Allah. Antum jenengan berangkat umrah, ibadah kepada Allah. Melaksanakan haji, ibadah kepada Allah. Membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, ibadah kepada Allah. Sampai tahajud kepada Allah, itu ibadah kepada Allah. Tapi a'bad, orang yang paling ibadah, ahli ibadah, di saat manusia itu mampu meninggalkan, takut, menghindari apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merenung jauh tentang hadis ini jamaah sekalian. Memang betul, Pak. Di saat kita ini tidak ada kehati-hatian, tidak bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, walaupun kita maksakan diri beribadah, kita nggak akan merasakan nikmatnya ibadah itu. Pertama, bicara larangan Allah,
Ya, apa-apa yang diharamkan oleh Allah jamaah sekalian. Zina, mengambil haknya orang, merampas haknya orang, korupsi dan lain sebagainya. Termasuk juga terjebak dengan rentenir, menikmati riba dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang diharamkan Allah masih dilaksanakan. Walaupun kita paksakan diri beribadah kepada Allah, itu nggak akan terasa Pak manisnya ibadah itu. Termasuk juga maharimillah, adanya ketidakhati-hatian apa yang kita makan dan apa yang kita minum ini. Dan ini pernah saya bahas beberapa pertemuan yang lalu di majlis yang sangat mulia ini tentang adab makan dan minum. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang ini ada fenomena orang mau zikir, mau beribadah, bangun tengah malam, tapi apa-apa yang diharamkan oleh Allah masih dikerjakan. Khusyuk, berlomba di saf pertama. Tidak akan kita merasakan a'badan nas. Abid, ibadah. Ibadah yang sebenarnya itu di saat kita bisa selesai jemaah sekalian, lepas. Terhindar dari apa yang diharamkan oleh Allah, kita jauhi, sampean bakal merasakan nikmatnya ibadah itu. Merasakan Pak, saya pribadi bagaimana bisa bangun tengah malam, itu kita merasakan semua Pak. Roh bangun tengah malam, menjiwai tahajud tengah malam, ketika sedang tidur sampean dimuqaddimai dulu dengan melihat YouTube, melihat WA, atau melihat tontonan-tontonan yang tidak pas untuk kita tonton, kemudian kita tidur Pak. Bangun, tapi bangunnya kering Pak. Suasana ibadah yang kita bangun, yang kita rasakan, tidak menikmati kita. Bandingkan ketika sampean tidur, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi sampean hidupkan, berwudu, kewudu'is salah, kemudian kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, Al-Fatihahnya, Muqaddimah Al-Baqarahnya, ayat kursinya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita baca, beda Pak. Nanti bangun, apalagi dengan penuh istighfar, mengakui, dari mulai subuh, saat ini sampai kita mau tidur lagi nanti malam ini, dievaluasi oleh kita. Begitu ada dosa dan kesalahan, kita istighfar kepada Allah, itu tidur Pak. Bangun itu nanti tengah malam, suasana itu terasa sekali, nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Itu makna a'badan nas. Tapi di saat kemudian kita ini Pak, ada maksiat yang masih kita nikmati. Larangan-larangan Allah yang masih kita jalankan, kita lakukan. Apalagi tahu sesuatu yang haram, bukan hak kita, kita ambil. Biar kita sujud Pak. Kita mencoba bangun tengah malam, tapi hanya terjebak dengan rutinitas saja. Roh itu, jiwa itu, manisnya beribadah tidak kita rasakan. Tidak hanya itu. Bahkan esensi ibadah, kalau bahasa Nabi itu huwad du'a atau huwal ibadah atau mukhul ibadah, doa yang sampean lantunkan kepada Allah, yang sampean minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi masih belum ada kehati-hatian akan larangan Allah, tidak kita tinggalkan. Atau ada hal-hal yang haram, rizki-rizki yang syubhat masih kita embat, kita ambil. Dan itu bukan hak kita. Itu semua munajat dan doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbara
wa rafa'a yadayhi ila as-sama'i wa qala ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb. Ya Allah, wa ma'kaluhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lah. Kemudian Nabi Pak menyebut kepada para sahabat, ini hadisnya panjang Pak, panjang, ditutup sama Nabi. Ternyata seakan-akan Nabi ingin menggiring, menyampaikan pada para sahabat, hati-hati loh. Semangat kalian beribadah kadang-kadang dirusak oleh bab yang satu ini. Disebut sama Nabi terakhir tentang seseorang yang yutilus safar, bepergian yang sangat jauh. Ini alhamdulillah tadi dikatakan ini banyak Pak yang hadir pada hari ini dari luar kota, dari Jawa Tengah. Masya Allah. Berbagai ini doanya orang safar makbul kata Nabi. Betul ya jemaah sekalian, doaul musafir makbul. Ya, salah satu mustajab doa orang-orang yang doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala itu safar. Tapi safar yang bagaimana? Safar yang halal, yang baik. Terus apa adab-adabnya? Salah satunya, hati-hati Pak, jangan sampai momentum yang luar biasa seperti ini dirusak karena kita tidak ada kehati-hatian akan halal dan haram ini. Maharimillah, kalau bahasa Nabi, ittaqil maharim. Takutlah akan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ash'atha, saking lamanya perjalanan, ash'asha aghbara. Bajunya sudah kumal, Pak. Kusut. Rambutnya berdebu saking panjangnya. Sampai bekalnya habis, dia hanya sandarannya kepada Allah, ngangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bantu kami, selesaikan masalah kami. Kata Nabi, makanannya haram, minuman yang dia minum haram, baju yang nempel dari hasil yang haram, kebiasaan dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana bisa, kata Nabi, doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pak, kalau sudah doa tidak dilihat oleh Allah, mengerikan ini, Pak. Mohon maaf. Mudah-mudahan sampean semua nanti bisa haji, bisa umrah jamaah sekalian. Amin Allahumma amin. Tapi hati-hati Pak, pengganjal utama tidak diterimanya umrah dan haji kita di saat sangu yang kita bawa atau ongkos yang kita setorkan itu dari sesuatu yang tidak jelas. Al-maharim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sana, labbaik, Allahumma labbaik. Ka'bah di depan mata loh Pak. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kita ucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua itu Pak, apa kata Allah? La labbaika wala sa'daik. Aku tidak akan sambut panggilanmu. Tidak ada kebahagiaan buat kamu. Kenapa Bapak? Al-maharim. Walaupun kita paksa-paksakan diri untuk duduk di pelataran Ka'bah, menghadap langsung ke multazam, untuk kita zikir, menangis, tangisan dan zikir kita semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita jadi semu. Kenapa? Al-maharim. Ada ketidakhati-hatian terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya, semua yang hadir di sini rezeki kita semua rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Yang tidak hanya kita bawa di dunia Pak, sampai insyaallah dunia kita bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dunia ini menipu. Dan saya berkali-kali menyampaikan di momentum seperti ini. Dan saya tidak akan bosan mengingatkan bab yang satu ini. Semua kita ini Bapak, di Lauhil Mahfudz sebelum sampean turun ke dunia ini, sudah ada Pak, kaplingan rezekinya dari Allah.
Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Demi Allah, kata Nabi, manusia itu tidak akan mati, kecuali juga Allah menyempurnakan rezekinya. Jadi jangan kita terkesima, Pak. Di depan mata ada peluang-peluang rezeki tapi tidak jelas. Hati-hati loh itu. Sampean beribadah, sampean doa, sampean haji, sampean umrah, sampean tahajud, sampean i'tikaf di masjid, tidak dilihat oleh Allah. Karena sampean tidak yakin akan takdir rezeki yang sudah Allah kaplingkan kepada kita. Kok masih ada umatku ini, hambaku ini menghalalkan segala cara. Bapak Ibu, ittaqil maharim. Sekali lagi. Kalau Nabi menyampaikan pada Abu Hurairah, saya juga ingin menyampaikan nasihat Nabi kepada kita semua dan masuk saya secara pribadi. Hati-hati terhadap apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita semua ini. Insya Allah Pak, ibadah kita akan rasakan nikmat. A'bad. Kalau kabir Pak besar, tapi kalau akbar lebih besar, sangat besar. Abid itu ahli ibadah Pak. Tapi a'bad paling ahli ibadahnya orang. Di saat kita, sekali lagi, ittaqil maharim. Oke. Yang kedua jamaah sekalian, apa nasihat Nabi ini? Subhanallah. Wardi bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Allahu Akbar. Ridalah, kata Nabi. Terimalah, kata Nabi. Qanaahlah, kata Nabi. Terhadap pembagian Allah akan rezekinya yang Allah berikan kepada kita semua. Engkau nanti menjadi paling kayanya orang. Saya ulangi lagi. Wardi, apa wardi Pak? Ridho. Wardi, ridho. Ridholah kalian bima qassama. Terhadap pembagian Allah laka kepadamu. Engkau nanti ketika menerima apa yang Allah berikan kepada kita, akan rezekinya ini Pak, kaplingan rezeki, kaplingan karunianya kepada kita, kita raditu billahi rabba. Ucapkan kalimat ini Pak, sampai Nabi menekankan ini. Tiap pagi begini Pak, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Terimalah apa ketentuan Allah Pak. Takdir yang Allah berikan kepada kita, terimalah apa adanya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau menjadi orang paling kayanya orang. Subhanallah. Kalau sampean selesai di bab ini, Pak, tenang jenengan. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal yang kau kerjakan nanti ke depan ini, Pak. Masing-masing kita ini, Pak, sudah ada kaplingan-kaplingan rezekinya semua. Ada yang sukses. Ada yang sangat sukses, Pak. Ada pula yang setengah sukses. Ada juga yang seperempat sukses, Pak. Ada yang 0 sukses. Jalani saja, Pak. Dan ingat, rezeki ini jamaah sekalian, apalagi kita umat Muhammad, punya iman, punya takwa, tidak ada kamunya sampai nanti akan dibuat mati oleh Allah karena kelaparan, tidak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata yang ada di muka bumi ini, Allah sudah ngaplingkan Pak rezekinya. Kita bukan binatang, Pak. Sampai lihat cacing, Pak. Cacing. Buka tanah, Pak. Ada cacing, Pak. Dia bergerak terus. Hidup, Pak. Kita ini bukan cacing. Sampai lihat burung, jamaah sekalian. Burung, Pak. Sampai Nabi memberikan permisalan kepada kita. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Allahu Akbar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Allahu Akbar. Ya rugi Pak kalau kita tidak tawakal sama Allah. Rizkinya sudah diatur Pak. Amal-amal kita ke depan di atas takdir Allah. Maksimalkan, karena kita tidak tahu apa takdir Allah. Maksimalkan semua potensi kita. Apapun hasilnya Allah sudah ngepling pada kita semua Pak. Serahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Kata Nabi, Allah akan ngasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki pada burung Pak. Tahu burung jemaah sekalian? Burung ini Pak, berangkat pagi perutnya kosong jemaah kan. Berangkat dia tidak tahu Pak, tapi dia bergerak. Itu usahanya jemaah sekalian. Bergerak sana, bergerak sini. Subhanallah, sore kenyang perutnya Pak. Terus dia naik di atas ranting, tidur. Pelan-pelan dibuang kotorannya Pak. Pagi kosong lagi, jalan lagi. Allahu Akbar, bergerak. Sampean bukan burung. Sampean punya diberi oleh Allah karunia akal pikiran. Tidak hanya dikasih akal pikiran Pak, dikasih ilmu oleh Allah SWT di akal itu, kemudian apa? Ada iman, ada takwa lagi. Allahu Akbar. Orang kalau bertakwa, yaj'al lahu makhraja apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selesai sudah jemaah sekalian. Orang kalau beriman Pak, pasti sudah jelas Pak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, ayo qanaah semua ini Pak. Orang kalau yakin di bab yang satu ini Pak, di antara kita satu sama lain tidak akan ada Pak pergesekan. Tidak akan ada hasad di antara kita, tidak akan ada kedengkian di antara kita. Karena masing-masing kita sudah paham. Allah sudah ngaplingkan Pak rezekinya masing-masing. Maksimalkan semua potensi kita ini jemaah sekalian. Nanti sampean Pak ngelihat orang yang sukses, alhamdulillah. Tidak ada dendam Pak. Tidak ada iri. Tapi kalau sampean tidak ridho Pak dengan ketentuan Allah, ngelihat tetangga bangun rumah Pak, loh bangun lagi. Korupsi di mana lagi ini gitu. Betul ini Pak. Tetangga punya motor baru Pak, punya mobil baru, sampean 1 minggu tidak bisa tidur. Hasad. Tapi kalau orang beriman Pak, alhamdulillah, ikut bangga. Minimal saya bisa numpang nanti. Ikut numpang. Ada perasaan begitu Pak. Dan sampean kalau berpikir positif Pak, Allah akan menggerakkan hati sampean dapat rezeki yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Irdi. Orang kaya ini Pak, orang yang kemudian menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak loh Pak orang fulus. Tapi stres Pak. Banyak orang kaya tapi malam pakai obat tidur Pak untuk istirahat jemaah sekalian. Saya perhatikan sampean kaya semua nih Pak, gemuk-gemuk semua nih Pak. Tidur enggak pakai obat penenang. Iya. Seger-seger semua Pak. Wajahnya wajah-wajah sumringah semua pagi-pagi ini. Allahu Akbar. Barakah min Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ini Pak. La in syakartum la azidannakum. Ditambah sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Penambahan rezeki tidak berbentuk fulus lagi Pak. Tambahan rezekinya Pak, anak yang hormat sama sampean. Ini rezeki. Penambahan rezekinya Pak, istri sampean setia sama sampean. Sekarang banyak orang fulus Pak, kaya, cerai. Lu enak sampean begitu. Fulusnya banyak Pak, tapi enggak dihargai sama anak-anak Pak. Enggak dihormati kita sama anak-anak kita Pak. Fulus banyak dengan tetangga Pak, enggak akur. Rezeki ini jemaah sekalian, Allahu Akbar. Anak hormat sama orang tuanya. Istri setia sama suami. Suami perhatian sama ibu. Allahu Akbar. Tetangga kanan kiri Pak punya loyalitas yang luar biasa. Sangat setia satu sama lain. Teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Bisa ngaji begini loh Pak. Ini karunia, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk surga sama-sama insyaallah Pak ya. Aminnya keras nih Pak. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah Pak. Insyaallah kita ke surga bareng-bareng insyaallah ya akhi. Inilah bahasa Nabi, irdi bima qassamallahu lak. Ridolah dengan pembagian yang Allah berikan kepada kalian. Engkau nanti menjadi paling kayanya orang. Jangan menghalalkan segala cara.
Tidak boleh ada tipu-tipu di antara kita, Pak. Karena masing-masing sudah ada kaplingan rezekinya. Sambian lihat orang, Pak, yang tamak-tamak, yang korupsi-korupsi itu, Pak. Ujung-ujungnya ketemunya di KPK, Pak. Belum KPK-nya Allah Ta'ala ini, Pak. Belum ini, Pak. Udahlah, jalani aja, Pak. Maksimalkan semua potensi sambian. Cari rezekinya Allah. Sambian turun ke dunia untuk ngelola dunia. Kawal dunianya Allah, Pak. Dan belum tentu, Pak, nanti orang yang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun nanti kemudian bisa menikmati semua itu. Belum tentu juga, Pak. Makanya sama dengan kita, Pak. Rawon, ya sama rawonnya. Itu pun 1 piring pula. 2 piring, Pak. Enak juga. Iya apa tidak? Saya kebetulan dari Surabaya, Pak, dekat Ampel. Itu yang namanya kebuli, macam-macam kebuli sekarang, Pak. Kebuli biryani, kebuli kapsa, kebuli ini. Macam-macam, Pak. Paling banyak berapa, Pak? 1 piring. Itu pun tidak bisa numpuk, Pak. Separuh. Masya Allah. Perbanyak acarnya. Untuk ngimbangi minyaknya itu jemaah sekarang gitu. Segitu aja dan enak, Pak. Fulus banyak, Pak. Hati-hati lu, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sampean nikmati paling-paling sampai usia 70 tahun, Pak. Masuk angka 8, Pak. Sudah tidak enak lagi sampean makan. Berpikirlah, Pak. Dunia yang saya punya ini akan saya bawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadi bangunan seperti ini. Itu dunia kita yang sebenarnya, Pak. Kita bisa punya sekolah, menggratiskan banyak anak yatim. Itu dunia kita yang sebenarnya, masyaallah. Itu rezeki kita yang sebenarnya, Pak. Membahagiakan janda-janda tua. Jangan yang muda, Pak. Yang muda juga nggak apa-apa juga ya. Janda-janda yang tua-tua itu. Sampai yang selesaikan. Sampai dia bisa husnul khatimah. Tenang hidupnya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang sebenarnya, Pak. Anak-anak yatim semuanya bisa sekolah. Aduh, luar biasa. Perhatian sama saudara kita di Palestina, di Suriah, Pak. Di Rohingya. Di mana-mana kita perhatikan. Ada gempa, ada banjir bandang. Langsung gitu. Itulah dunia kita yang sebenarnya. Itu rizki, Pak. Aghnan nas. Ada kaya diri kita nih, Pak. Menjadi orang paling kayanya manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya akhir karim. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga apa kata Nabi? Mulai Nabi berbicara, Pak, hablum minan nasnya saat ini. Apa itu? Wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Berbuat baiklah kalian kepada tetanggamu. Engkau nanti menjadi orang paling aman. Ada yang mengatakan mukminah, makna sebenarnya, Pak, engkau menjadi mukmin sejati. Saudara, kita ini makhluk sosial, Pak, ya. Tidak bisa hidup sendirian. Pasti kanan kiri kita punya apa? Punya apa? Punya tetangga. Ukuran kualitas aman dan tidaknya jenengan sangat berbanding lurus perhatian sampean sama siapa? Sama tetangga. Untuk melihat sampean orang beriman yang sebenarnya atau bermasalah iman kita, itu sangat terkait bagaimana komentar tetangga terhadap kita. Pak, sampean melihat saya sekarang ini sebagai seorang dai, ustadz, ya, atau kiai, ngaji. Sepertinya orang baik-baik, Pak, ya. Sampean untuk melihat saya ini orang baik atau tidak, jangan ngelihat tampilan saya sekarang, Pak. Sampean datang ke lingkungan saya di Perak sana, Pak. Tanyakan tetangga kanan kiri saya, Pak. Gitu. Ya apa Ustadz Muhammad Saleh Drehem ini, gitu. Kalau mereka mengatakan, waduh, ngomong doang gitu. Umpamanya, Pak, ya. Ya memang tukang ngomong, Pak. Oh, Ustadz. Ngoceh terus, Pak, kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan ocehan saya ini, Pak, setiap kalimat sedekah insyaallah. Setiap kata-kata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang saya bicarakan justru saya yang melanggar. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini yang saya takuti, Pak. Setiap saya ceramah seperti ini. Dan untuk melihat, tanyakan, Pak, kalau Tuhan mengatakan saya ini hanya bisa ngoceh saja, ya, tidak pernah tegur sapa dengan saya.
Tidak pernah silaturahim dengan kami. Masjidnya di depan rumahnya. Duhur ke masjid, asar ke masjid, tapi kami tidak pernah disambangi oleh ustadz yang satu ini gitu. Entek saya ini, Pak. Itu bukan orang beriman, kata Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu, Pak. Billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman, Pak. Kepada Allah. Dan punya orientasi akhirat, iman pada hari akhirat, ingin masuk surganya Allah, takut akan nerakanya Allah, apa kata Nabi? Falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Hormati tetangganya. Jadi kalau sampean Pak pengajian subuh rutin seperti ini Pak. Tahajud tiap malam. Umroh tiap Ramadan. 2 tahun sekali sampean haji. 1 juz sampean baca Quran. Tapi sampean tidak tegur sapa dengan tetangga. Dipertanyakan keimanan kita Pak. Dipertanyakan kualitas keimanan kita. Wallahi la yu'min. Kata Nabi. Demi Allah. Orang itu tidak beriman. Diulang-ulang Pak 3 kali. Demi Allah. Orang itu tidak beriman. Ibu-ibu hati-hati. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Itulah seseorang yang tetangganya tidak merasa aman akan gangguannya. Makanya Bapak, kalau sampean punya bangun rumah, pamit. Yang jelas Pak, selama 3 bulan ke depan itu ganggu tetangga Pak. Jalan terganggu, karena ada tumpukan pasir nanti Pak ya. Tukang yang kadang-kadang nggak punya etika Pak, cetak. Bunyi, bakal ganggu. Minta ridhonya tetangga Pak. Tetangga ngasih jalan, silakan Pak. Jalan bismillah. Sampean punya gawe, apa gawe ini Pak? Punya hajatan, mau nikahkan anak, jangan niru orang-orang Pak. Itu salon, waduh. Bunyi dikeraskan Pak. Lagunya tidak karuan, koplo-koplo semua jemaah sekalian. Dilihat Pak, yang hadir dari undangan belum ada yang datang Pak, tapi kerasnya nggak karuan seperti itu. Ganggu tetangga Pak. Hati-hati jemaah sekalian. Sampai ibu-ibu dinasihatin sama Nabi, ya nisa al-mu'minat. Wahai ibu-ibu mukminah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsan syayat. Tolong ya, jangan terlalu meremehkan. Untuk memperhatikan tetanggamu. Berikan hadiah, walaupun hanya sepotong kaki kambing. Kikil. Tapi kikil sekarang mahal Pak ya. Dulu di zaman Nabi kikil nggak dimakan Pak. Karena kikil nggak ada dagingnya Pak. Sekarang diolah ya. Jadi sop kikil. Lebih mahal dari kambingnya sendiri. Daging kambing sendiri Pak. Itu maksudnya kata-kata kiasan. Mungkin bahasa kita walaupun hanya sekerat tempe. Walaupun nasi jagung dengan ikan teri. Berikan pada tetanggamu. Jangan menganggap remeh. Bahagiakan tetangga ini. Kalau sampean punya tetangga Pak tersenyum sama sampean. Jelas Pak keplingan surganya buat kita semua. Ma'asyil muslimin. Jangan main-main dengan tetangga. Mazala Jibrilu yusini biljar. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Terus menerus Jibril datang memberikan wasiat kepadaku. Setiap mau naik lagi Pak, selesai menyampaikan wahyu dari Allah, Quran turun, terakhir ya Rasulullah, ya Muhammad al-jar. Al-jar atau di riwayah jaruka tetanggamu. Sampai kata Nabi, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Sampai aku menyangka seakan-akan tetangga ini punya hak warisan dariku, kata Nabi. Jadi untuk melihat Pak kita ini orang beriman atau tidak, lihat bagaimana komentar tetangga pada sampean. Kalau sampean masih punya masalah dengan tetangga, dipertanyakan kualitas iman sampean. Hatta tiap malam tahajud, percuma tahajud kita Pak. Rangkul tetangganya mas sekalian. Baik, yang keberapa? Yang keempat, apa kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah? Wa ahib linnas kama tuhibbu li nafsik takun muslimah.
cintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Engkau nanti menjadi orang paling selamat di dunia. Ini sering saya sampaikan juga jamaah sekalian. Di bab ukhuwah yang pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu di masjid ini. Ayo Pak, lihat kanan kiri kita ya. Kita ini bersaudara ya. Ada dari mana tadi? Dari Jawa Tengah, ada dari Probolinggo, dari mana macam-macam saya perhatikan di sini jamaah sekalian. Kita ini bersaudara karena Allah. Selesai sudah Pak ya. Kebanggaan-kebanggaan akan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Tuhan kita satu. Siapa? Siapa Pak? Sebutkan Pak yang keras. Siapa? Nabi kita satu. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Rujukan hidup kita satu. Apa itu? Apa beda Quran kita dengan Qurannya saudara kita yang lain, Pak? Lalu kenapa kemudian kita harus tukaran jamaah sekalian? Urusan nanti cabang-cabang agama, perbedaan-perbedaan kecil dalam urusan muamalah kita. Ayo kita lapang dada, Pak. Ini pendapat fulan, ini pendapat saya. Kecuali kalau ada mengatakan Allah ada dua, ayo tukaran, Pak. Saya di depan, Pak. Ada nabi lagi selain Rasulullah, ayo Pak kita jihad. Saya di depan, Pak. Saya siap ngawal jamaah sekalian. Ada mengatakan Quran itu tidak sah, saya siap perang jamaah sekalian. Semuanya sama, Pak. Penafsirannya di lapangan namanya cabang-cabang agama. Bersaudara, Pak. Yang satu habis salat tadi, Pak, mau zikirnya agak keras dikit, ya monggo. Yang tidak mau keras, yang penting khusyuk, silakan. Mau baca Fatihah, baca bismillah, silakan. Bismillahnya sir, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pun silakan. Yang penting sama-sama salat, Pak. Yang perlu kita diskusikan yang belum salat di luar tuh, Pak. Banyak, Pak. Halo. Yang mulimo masih banyak, Pak. Yang zina masih banyak. Yang narkoba masih banyak, Pak. Ibu-ibu yang belum pakai hijab masih banyak di luar, Pak. Itu yang perlu kita diskusikan bagaimana merangkul mereka semua. Tapi syaitan, Pak, kadang-kadang menggoda kita di bab yang satu ini, Pak. Kalau sampean pengen muslim yang sebenarnya, tidak ada permusuhan di antara kita. Dan saya, Pak, punya karakter, saya tidak pengen musuh pada siapapun pula. Hatta ada beberapa namanya ustadz, Pak ya. Ustadz itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Mudah-mudahan sampean suka semua sama saya, Pak. Nanti pasti ada, Pak, yang datang ke sini, Pak, untuk melihat mana celahnya Ustadz Drehim. Nanti mumpung masuk YouTube nanti. Ada, semangatnya begitu ada, Pak. Saya pasti punya hati yang lapang dada. Ini orang tidak pernah jumpa dengan saya, tidak pernah komunikasi dengan saya. Saya doakan bahkan, Pak. Ya Allah, satukan hati kami dengan orang-orang yang bermasalah dengan saya. Walaupun beda beda kendaraan dakwahnya, beda kendaraan peluang amal salehnya. Selama Tuhannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, huwa akhun lana, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan Allah faham, Pak, iman manusia bakal turun. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan, Pak, kalau ada di antara kita. Jangan dikompori. Jangan dikompori, Pak. Munculkan husnudzon pada saudara kita. Seorang ulama besar mengatakan, ketika saudaramu punya masalah, ada kesalahpahaman dengan kalian, dan dia sama-sama muslim, berikan kepadanya 70 alasan untuk memaafkan kepadanya. 70 loh, Pak. Kata orang Madura, Pak, petong bolo. Petong bolo alasan, 70 alasan. Tidak main-main, Pak. Mungkin lagi bermasalah dengan istrinya. Ternyata akrab, Pak, dengan istrinya, Pak. Kasih alasan kedua, Pak. Mungkin diganyang anaknya. Ternyata anaknya baik-baik semua, Pak. Mungkin pekerjaannya seret. Ternyata lancar, Pak. Mungkin terus sampai berapa? 70. Akhirnya sampean lupa sama masalahnya, Pak. Dan memang itu yang kita cari. Itu orang beriman, Pak. Orang muslim begitu. Tidak ada masalah dia. Kita cuma musuh kita cuma satu. Siapa itu? Asy-syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh nyata kita. Baik, terakhir Bapak Ibu. Apa yang terakhir? Subhanallah. Kata Nabi ditutup, Pak. Ini bab yang kadang-kadang suka membuat ada banyak masalah pula di antara kita. La tuksirud dhahik.
fa inna kaththatad dhahiki yumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Halo? Jangan banyak apa? Cengengesan, tertawa. Karena banyak tertawa itu mengeraskan bahkan mematikan hati. Bukan tidak boleh tertawa, Pak. Banyak tertawa. La tuksir, jangan banyak. Tertawalah, Pak. Sesuai dengan momennya. Karena tertawa itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau sampean merengut terus, Pak, tidak tertawa, orang juga takut sama kita. Nabi, Pak, tertawa. Saya punya buku ya jamaah sekalian, Mawaqif Dhahika fihan Nabi. Ada beberapa kondisi Nabi tertawa di situ sampai kelihatan apa? Geraham gigi Nabi saking senangnya, Pak. Allahu Akbar. Tapi di momennya. Jangan tertawa kepada sesuatu yang mentertawakan aibnya orang, Pak. Atau menyengaja sampean duduk cangkruan, Pak. Senangnya hobinya duduk baduan. Apa baduan, Pak? Di pinggir-pinggir jalan ketawa-ketawa. Rehat terus, Pak. Nice man. Menjadi orang yang hidupnya ya kayak gitu terus, Pak. Ketawa, gaplean, itu terus. Habis waktu kita ketawa. Di daerah utara, Pak, Surabaya itu enggak apa-apa ya, saya bicara umum ya. Itu kalau udah mulai habis istirahat Isya, Pak, jam 8 udah siap, Pak, untuk iktikaf di pinggir jalan, Pak. Hah? Itu sampai jam 12 malam, Pak. Wah, ketawa, habis. Sampai lupa pada umur, Pak. Apa enggak takut pas kayak gitu, Pak, malaikat maut datang, Pak? Ayo kita pikirkan, Pak. Mengeraskan hati. Tertawalah, Pak, pada bab-bab tertentu yang memang diperbolehkan kita tertawa. Yang tidak boleh banyak tertawa, apalagi mentertawakan aibnya orang, Pak. Mentertawakan auratnya orang. Mentertawakan tentang masalah lawan jenis. Na'udzubillah. Ini lebih parah lagi, ma'asyar muslimin. Ya. Nah, saudara sekalian, ini nasihat Nabi kepada kita 5 hal. Saudara, kalau 5 hal ini sampean jaga. Allahu Akbar. Larangan Allah. Apa tadi? Kita takuti, Pak. Kita hindari, Pak. Maksiat. Ya, kemudian ridho dengan apa? Dengan rezeki Allah berikan kepada kita. Sampian tidak menghalalkan segala cara. Karena masing-masing kita sampian yakin Allah sudah ngasih kaplingan rezeki. Jalani saja, Pak. Terus yang ketiga, jaga tetangga. Jangan sampai ada masalah dengan tetangga kanan kiri kita. Yang keempat, jaga persaudaraan di antara kita. Semua kita ini bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kelima, jaga apa? Kebiasaan kita banyak tertawa. Tertawa boleh, yang tidak boleh banyak tertawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah menerima seluruh amal soleh kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Peluang-peluang di tahun 2020 ini, berbagai macam kebaikan Allah buka lebar-lebar kepada kita semua. Dan Allah menutup rapat-rapat seluruh peluang-peluang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita rezeki yang halalan barakah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita tidak hanya berkumpul di Masjid Namira, tapi berkumpul nanti, Pak, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma akrimna bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk musim hujan ya. Mudah-mudahan hujan Allah berikan kepada kita hujan yang baik dan bermanfaat. Hujan tidak membawa bencana dan petaka buat kita. Dijauhkan dari banjir bandang dan banjir-banjir yang lain. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada'
wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.